Shalom, Tuhan Yesus dan firman Tuhan pada hari ini. Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa kepada Allah dan Bapa kita di surga. Ya, jadi kita harus mengucap syukur ya kepada Tuhan Yesus Kristus ya di dalam segala hal, dimanapun kita tinggal. Ya, jadi hari ini Sabtu tanggal 13 Juli 2026, Efesus 5 ayat 20. Ya, dan tetap mengandalkan Tuhan dimanapun kita berada. Ya, Tuhan selalu menyertai kita. Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi saya bangga punya Tuhan Yesus. Di tempat kerja ya, baca Alkitab ya. Tadi ini Alkitabnya bos ya. Firman Tuhan adalah senjata ya. Kalau kita baca di Roma 1 ayat 16 hingga 17 ya. Kemudian di Efesus 6, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa udara. Jadi kita harus membaca firman Tuhan. Ada bagian kita dan ada bagian Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita diberkati jasmani dan rohani. Pekerjaan jasmani lancar, pekerjaan rohani juga harus lancar. Ya, supaya kita makin diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada. Kalau kita baca di Matius 6 ayat 33, tetap mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita baca firman Tuhan. Tuhan Yesus juga menjadi contoh juga bagi kita. Dia menginjili di desa-desa maupun di kota-kota pada waktu 2000 tahun yang lalu. Apalagi kita baru saudara. Kita harus mengikutinya ya, karena kita adalah anak. Jangan sampai kita lemah iman kita hanya karena iming-imingan dunia, rayuan dunia. Hanya kita jatuh dalam percobaan. Makanya setiap hari minggu kalau kita gereja ada doa Bapa kami di sana. Ya, itu di Matius 6 itu ayat 9 hingga 12-13 itu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena ampunilah kesalahan kami, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi itu doa Bapa kami. Doa yang suci, mulia, bersih, tidak bercacat celah, langsung dari murid Tuhan Yesus mengajari ke-12 murid yang demikian juga kita. Cuma satu yang gagal, itu Yudas Iskariot, gagal mati sia-sia karena dia menjual Tuhan Yesus dengan uang 30 keping perak. Bunuh diri lah dia. Beda dengan Simon Petrus, dia menyangka sadar dan berdoa, hanya dipakai Tuhan luar biasa. Jadi kita jangan seperti Yudas Iskariot, akhirnya kita bunuh diri ya. Sudah ada anak Kristen akhirnya tidak agama hanya gara-gara perempuan cantik ya, dijodohi, akhirnya korban imannya, kekristenannya, tidak ke agama-agama yang lain ya. Tuhan Yesus tidak pandang agama, mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, Buddha, dia tidak pandang. Dia pandang iman kita, jangan menyangkal, karena keselamatan datang dari Tuhan Yesus kepada orang Yahudi, bangsa Israel, Yahudi, Bani Israel, dan kita meyakini itu sampai hari ini. Makanya saya rajin baca Alkitab setiap hari dan baca dari Kejadian 10 ya. Tentu disuruh Tuhan, dengarlah suara Tuhan. Kalau kita baca Yohanes 10 ayat yang ke 27, kamu adalah domba, akulah gembalamu. Tentu kamu mengenal suaraku dan lakukan itu. Roh Kudus ada di hatimu, membimbing, menolong. Jawab saudara. Ini firman Tuhan.
Dia mengingatkan kita semua. Ya. Dan hari ini juga saya sudah hari ketiga baca Alkitab. Ya. Di tanggal 13 Juni 2020. Dan saya sudah sampai di Wahyu 2. Tidak terasa sudah sampai di Wahyu 2. Dan semua berjalan lancar oleh karena doa orang benar besar kuasa dari iman. Semua berjalan lancar atas kasih dan kemurahan Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.